Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franky Wilson dari kelas 10 IPA nomor absen 12. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 Masehi di bawah pimpinan Sutawijaya. Kerajaan Mataram Islam atau biasa dikenal sebagai Kesultanan Mataram merupakan hasil perebutan kekuasaan antara Sutawijaya dengan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Sutawijaya berhasil memperoleh kemenangan sehingga tahta kerajaan pun berhasil didapatkannya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Mulanya, Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Mataram yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Saat itu, Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang, melantik Ki Ageng Pamanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbalan atas keberhasilan Ki Ageng Pamanahan membunuh Arya Panangsang di Jipang, Pandan. Kemudian, Sultan Hadiwijaya mengangkat anaknya dari Ki Ageng Pamanahan, yakni Sutawijaya, hingga pada tahun 1575 Ki Ageng Pamanahan wafat dan jabatannya sebagai bupati digantikan oleh anaknya Sutawijaya. Ternyata Sutawijaya tidak puas dengan jabatannya itu. Ia berniat ingin menjadi raja kerajaan Pajang dengan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Tentu saja Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya. Maka terjadilah perang kekuasaan di antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutawijaya karena kondisi Sultan Hadiwijaya sedang tidak sehat saat itu. Selang beberapa waktu, Sultan Hadiwijaya pun wafat. Menantu Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai Bupati Demak, yakni Pangeran Paniri, datang menuju ke Kerajaan Pajang untuk merebut tahta kerajaan. Namun, pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sutawijaya. Tahta kerajaan pun berhasil didapatkan Sutawijaya. Namun, ia pun memerintahkan pusat pemerintahan ke wilayah Mataram. Pada saat itulah, tepatnya pada tahun 1586, Kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam yang cukup berpengaruh di Indonesia. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan jejak sejarah yang masih terlihat saat ini. Salah satunya adalah Kampung Mantaraman di Jakarta, sistem persawahan di Jawa Barat, dan batas administrasi wilayah yang masih diberlakukan hingga saat ini. Selain itu, ada beberapa peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga kini, yaitu Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara di Yogyakarta, kompleks makam Kerajaan Imogiri di Bantul, Yogyakarta, hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.